Halo, kembali lagi di channel Tren Politik. Kali ini kita akan membahas berita yang lagi trending juga, yaitu komentar dari Kader Gerindra Arief Puyono. Komentarnya di sini. Oke, kita lihat aja ya. Di sini komentar Arief Puyono, Edi Prabowo ditangkap, Arief Puyono, tamatlah cita-cita Prabowo jadi presiden. Wah, ini kode nih. Oke, kita coba buka beritanya, kita baca beritanya dulu. Ini beritanya kita ambil dari fifa.co.id ya. Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terkait kasus suap ekspor benih lobster. Edi merupakan kader Partai Gerindra yang juga sosok yang amat dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sendiri merupakan sosok yang gencar menyuarakan perlawanan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Maka semestinya dari awal dia sudah mencegah dan melarang para kadernya memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis. Di sini komentarnya si Arief Puyono ya. Sudah sejak awal harusnya Prabowo Subianto yang katanya ingin Indonesia bersih dari KKN harusnya mengingatkan dan melarang para kadernya dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis. Contoh saja izin ekspor lobster, banyak yang diberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi nyata justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa. Ini komentar dari Arief Puyono ya. Nah, ini berani juga nih dia yang protes sama Pak Prabowo ini. Oke, kita coba baca komentar-komentar warga Twitter ya. Ini dari @corona update, kenapa tidak lapor polisi? Oh, ini bukannya. Nah, ini kita lihat dari komentarnya @taufik. Ini komentarnya ngeri-ngeri sedap. Wah, ini kita ingat siapa nih politikus almarhum ini. Ngeri-ngeri sedap, siapa aja yang ikut bermain. Tunggu episode berikutnya. Wah, ngeri. Nah, ngeri nih. Terus ini dari Prof YLH nih, Yusuf L Henuk. Ini komentarnya, kasihan sekali Pak Prabowo percuma jadi ketua umum Gerindra karena setelah Edi Prabowo ditangkap KPK, tamat cita-citanya jadi RI 1 karena tak mampu tegur Fadlizon. Berarti siap ditendang keluar dari Kabinet Indonesia Maju dan semua ante-ante ikut pula terjungkal. Malulah Gerindra. Ya memang kita kadang-kadang mikir aneh juga ya. Gerindra ini kan udah masuk ke dalam koalisi pemerintah ya. Tapi kader-kadernya seperti Fadlizon itu selalu bertentangan dengan pemerintah pusat ya, dengan kubu Jokowi yang lebih utama. Komentar-komentarnya, pendapat-pendapatnya berseberangan dengan pemerintah. Ini Pak Prabowo kok nggak negurnya gitu, ini menurut komentar ini ya. Oke, kita baca komentar berikutnya dari @puttsl. Lihat muka Puyono betatut kesel, tapi agak girang sih tahu kalau kader Gerindra yang jadi menteri KKP di OTT KPK terus bilang tamat cita-cita Prabowo presiden. Ya, kalau memang dipikir-pikir memang ini kayak tsunami besar buat partai Gerindra ya, karena sekelas menteri KKP, menteri dari Gerindra itu hanya ada dua, Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto dan Menteri KKP Edi Prabowo. Nah, yang ditangkap KPK ini Menteri KKP ini Pak Edi Prabowo. Ini sangat berpengaruh besar nanti untuk perolehan suara Gerindra di pemilu berikutnya. Oke, kita baca lagi komentar berikutnya dari siapa ini? @nawiyel.
Siapa yang mau dukung lagi? Masih banyak calon-calon lain yang perlu dipertimbangkan. Oke. Kemudian komentar dari @supraptotomi. Kalau melakukannya berjemaah, lebih baik terbuka, biar mendapat ganjaran juga dibagi secara proporsional gotong royong. Ringan sama-sama dijinjing, berat sama-sama dipikul. Ini memang seperti video saya sebelumnya, memang sebagian besar perusahaan yang menang tender ekspor benih lobster ini memang dari kader Gerindra ya. Kemudian kita baca komentar dari @sodikp_78. Nggak ada kasus ini juga udah tamat bro, siapa juga yang mau ditelikung, ketahuan kartunya, penakut dan cari selamat sendiri. Wah. Kemudian komentar dari Hu Feng. Mungkin itu yang membuat dia ngotot ekspor lobster sampai ngelawan pengalaman Bu Susi Pujiastuti ya. Ternyata, tapi ini baru dugaan ya. Tadi udah ada video sih, memang Menteri Edi Prabowo sudah menggunakan baju orange ya, baju KPK, tahanan KPK ya. Berarti udah resmi ditahan itu berarti itu. Nah, mungkin KPK berani OTT, dan apalagi tadi habis pemeriksaan keluar tadi ada konpresnya, udah pakai tahanan KPK tadi saya lihat. Dari komentar dari @romi88, pemilu kemarin tinggal kenangan, kita cari yang terbaik, amanah dan tidak suka bohong. Wah. Kemudian kita baca dari komentar siapa lagi nih. Ini Murcana, komentarnya kualat sama Arif Puyono, ayo lanjut diskonnya, goyang terus. Oke, mana nih komentarnya nih yang bagus-bagusnya? Coba kita lihat dulu nih. Ada yang dari, sebentar. Saya penasaran tadi ada lihat video mana ya? Tadi ada lihat video Pak Prabowo. Nah, ini dia. Dari @tantaboki. Kita coba tonton video Prabowo waktu masih debat Pilpres ini ya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Waduh. Ini Pak Prabowo yang akan masukin Pak Edi Prabowo berarti nih ke penjara sendiri katanya. Kita coba ulangi lagi ya komentar Prabowo ini. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Saya jamin Aduh, ini diungkit-ungkit lagi nih sama netizen ini. Kemudian kita lihat lagi, wah ini katanya ngabalin itu pejabat di Kementerian KPP yang diangkat Menteri Edi Prabowo. Wah ternyata Pak Ngabalin ini udah nggak di KSP lagi mungkin ya. Ini katanya udah diangkat sama Menteri Edi menjadi jabat di KP. Nah ini foto, ini yang sebelah kiri ini foto jadul ya, foto jadul si Edi Prabowo dan Prabowo Subianto. Saya juga agak penasaran ya, nama Edi Prabowo ini apakah memang, karena menurut cerita Edi Prabowo ini kan mantan tukang urut dan supir Pak Prabowo ya, mantan supir dan tukang urut Pak Prabowo dari dulu. Nah ini foto yang sebelah kiri ini foto jadulnya, dan memang dia setia sama Pak Prabowo. Dan ini yang sebelah kanan ini waktu dipanggil Pak Jokowi ke istana untuk mungkin apa ya, dipilih jadi menteri waktu itu ya. Ini Pak Prabowo Subianto dan Pak Edi Prabowo. Bayangkan nih, karirnya luar biasa ya, dari seorang tukang urut, supir pribadi, yang sebelah kanan udah bisa setara dengan mantan majikannya jadi menteri dua-duanya. Tapi sayang ya, namanya manusia nggak pernah puas, selalu pengen kaya raya dan kaya raya lagi. Oke, kita lihat lagi mana nih berita nih.
Yang mana lagi nih yang asik dibaca? Oh, ini tadi udah. Wah, ini ada meme ini. New icon partai Gerindra. Ini Gerindra untuk motong ini nih besi, untuk motong apa tuh? Motong keramik ya. Ada aja nih, Cen. Mana lagi nih kita lihat. Ya ini kita harus berterima kasih ke Pak Novel Baswedan karena dia yang memimpin penangkapan Pak Edi Prabowo. Ini kita lihat dari Pak komentar dari Bung Eko Kuntadi, kita coba lihat ya. Ini sama dengan Kami tadi Partai ini. Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Oh, ini sama Saya dengan jamin Partai Gerindra. ini sama yang tadi. Ternyata kita lihat komentarnya, ternyata Pak Prabowo yang nangkep Menteri KKP. Ini meme ya. Kemudian kita baca komentar dari Semijawi. Prabowo memang bagus stand up komedinya. Waduh, kacau. Dari Cinta NKRI, apa nih? Fadli John. Korupsi justru jadi oli pembangunan. Oh, ini dulu ini memang pernah Fadli John ini komentar seperti ini ya. Wah, ini kita lihat meme ini lucu ini dari I Free to Fly. Waktu nyinyirin TNI soal baliho ini sebelah kiri ini masih Fadli John yang asli ini. Ini memang waktu TNI nurunin baliho Habib Rizik. Ini Fadli John ini paling vokal ya, protes ya. Tapi sebelah kanan begitu temennya Menteri KKP ditangkap KPK, dia langsung ciut. Ini nih jadi siapa nih? Daus Mini ya, nggak salah nama ini ya. Ini mirip sekali ya, dia rambut, bentuk muka, tai lalat, kacamata mirip sekali. Oke, mana lagi nih? Oh ya ini tadi komentar ya. Ini lucu nih dari komentarnya si Pius Sinurat. Prabowo jobloskan Prabowo. Teganian teman separtai, teman senama. Sudah adakah komentar si Gemblung Zon? Wah, ini nyindir si Fadli John ini. Kita baca di Harry, apa nih komentarnya? Rocky bilang Gerindra mau balas dendam. Kok narasimu aneh, Rok? Balas dendam ke siapa? Balas dendam karena apa? Oh, ini saya nggak ngerti nih apa ya. Oke, kita lihat mana lagi nih komentar-komentar yang bagus ini. Oh, kita coba cari yang lain ya. Kita cari meme-meme yang lain ya. Wah, ini ada lagi nih berita nih. Istana tunjuk Luhut jadi menteri Kementerian Perikanan interim gantikan Edi Prabowo. Ini Lord Luhut ini luar biasa ya. Menteri apapun yang berhalangan, menteri perhubungan kah, menteri agama kah, pasti dia yang ditunjuk jadi pengganti sementara ya, luar biasa. Oke, kita lihat meme mana lagi nih. Oh ya, ngomong-ngomong masalah peluang Prabowo untuk 2024 untuk menjadi presiden kayaknya emang berat ya. Kalau memang apalagi ditambah dengan kasus korupsi ini memang sangat berat bagi Prabowo untuk maju jadi RI 1 di 2024 karena calon-calon yang lain juga ada yang kuat termasuk Habib Rizik, bisa jadi nggak ada yang mustahil, dan juga Anies Baswedan udah pasti. Apalagi ditambah Yusuf Kala di belakangnya. Yusuf Kala ini jangan diremehkan juga perhitungan politiknya. Oke, kita lihat lagi mana ini berita ini. Oh, mana. Wah, ini kita lihat meme Bu Susi ya. Nih Bu Susi senang sekali nih. Ini Bu Susi ini senang sekali. Oke. Kita lihat lagi mana nih tadi ada meme yang bagus tadi saya lihat. Nah, ini dia. You can recall that Edi Prabowo represents
the Gerindra Party ended some companies who got license to export lobster seeds. Wah, ini kacau nih. Jadi lambang Partai Gerindra ya. Dari Garuda sebelah kanan diubah jadi lobster sebelah kiri, sama kayak pernah kasus korupsi sapi itu ya, PKS kan, Partai Keadilan Sejahtera, jadi partai korupsi sapi diganti sama sapi. Ini ulah netizen ini ya. Oke, ini ada meme juga dari Bu Susi, how lobster men die. Oke, ini orang-orang Gerindra pada diam semua nih ya, belum ada yang bersuara nih. Mereka lagi shock berat ini. Oke, ngomong-ngomong peluang Prabowo presiden tadi memang berat ya di 2024. Dan memang sepertinya juga belum kelihatan nih siapa-siapa calon yang kuat. Tapi yang jelas Anies Baswedan itu udah pasti kuat tuh nanti, calon yang bisa kuat nanti. Ini netizen nih nagih janji. Suaranya terlalu kuat. Suaranya terlalu kuat. Bentar ya. Nih kita tonton sebentar. Prabowo pernah janji penjarakan kader yang korupsi. Apa nih? Diungkapkan Prabowo saat debat Pilpres 2019 ya, kita masih ingat. Prabowo juga jamin lawan korupsi sampai ke akarnya. Wah, ini sulit ini. Kini Edi Prabowo ditangkap KPK. Edi merupakan salah satu kader Gerindra. Pupus sudah, kata Arief Puyono, cita-cita Prabowo jadi presiden. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.